Baik, di sini saya akan membacakan kembali cerita yang saya dapat, lalu saya akan menganalisis hasil dari cerita-cerita tersebut. Baik, pada cerita anak yang pertama dengan judul Teka-teki Kebun Binatang. Tari dan Argo sangat antusias saat diajak ayah berkunjung ke kebun binatang. Kunjungan kali ini terasa istimewa karena ayah memberikan sebuah tantangan seru. Memecahkan teka-teki untuk menemukan seekor satwa misteri. Petunjuknya adalah mulutnya lancip, lidahnya panjang dan lengket, kulitnya berduri, memiliki kuku besar untuk menggali, dan yang paling unik, ia menyembunyikan telurnya di kantong tersembunyi. Tanpa membuang waktu, kedua kakak beradik ini langsung berlari menelusuri setiap kandang, bertekad menemukan jawaban sebelum hari berakhir. Pencarian mereka penuh dengan spekulasi yang gagal. Tari sempat yakin bahwa terenggiling adalah satwa misteri itu karena memiliki mulut lancip dan lidah lengket. Namun kulitnya tidak berduri. Kemudian Argo beralih ke Landak yang terkenal dengan duri tajamnya. Tetapi Landak memiliki lidah yang pendek dan tidak berkantong. Kebingungan pun mulai melanda mereka. Mereka kembali membaca petunjuk tersebut berulang kali, menyadari bahwa satwa ini harus memiliki gabungan ciri-ciri yang sangat spesifik dan tidak biasa, yaitu mamalia yang juga bertelur. Akhirnya di area satwa dari Papua, pandangan mereka jatuh pada satwa yang disebut Ekidna. Satwa itu memiliki semua ciri yang disebutkan ayah: mulut lancip, lidah yang panjang untuk memakan serangga, bulu berduri di sekujur tubuh, kuku besar, dan yang menjadi kunci ia adalah mamalia yang unik yang bertelur dengan menyimpan telurnya di dalam kantong. Hore, seru Tari dan Argo. Mereka telah berhasil memecahkan teka-teki sulit ayah, mengakhiri petualangan mereka di kebun binatang dengan rasa bangga dan pengetahuan baru tentang Ekidna. Lalu pada cerita anak yang kedua dengan judul Kecerdikan Anak Dayak. Keronggo, seorang anak dari suku Dayak di pedalaman Kalimantan, tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab berkat bimbingan tulus ibunya. Suatu pagi, ia dipercaya untuk menyelesaikan tugas penting, membakar huma atau ladang yang telah disiapkan untuk ditanami. Keronggo melakukan tugasnya dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba ia panik saat tidak melihat ibunya di dekatnya. Ia sempat diliputi ketakutan bahwa ibunya telah terbakar, namun ia segera lega setelah mengetahui ibunya hanya pergi sebentar ke rumah tetangga untuk meminta bibit tanam. Setelah rasa cemasnya hilang, Keronggo mendapat tugas baru mengantarkan kijang hasil buruan kepada Raja Belau, raksasa yang dikenal rakus untuk dimasak. Raja Belau berusaha menipu Keronggo dengan menyuruhnya mengantar sebagian masakan ke anak cucunya di tempat lain, sembari mengancam akan menghabiskan jatah Keronggo dan ibunya. Keronggo yang cerdik tahu ia harus segera bertindak untuk melindungi haknya dan ibunya dari raksasa yang licik itu. Saat Raja Belau mengejarnya, Keronggo dengan gesit memanjat pohon yang sangat tinggi. Raja Belau yang tua dan kelelahan memintanya turun, tetapi Keronggo justru menawarkan solusi yang mematikan. Ia menyuruh Raja Belau menggunakan belatinya sendiri untuk dipancangkan ke dahan sebagai tangga agar bisa naik. Raksasa itu menuruti, tetapi belati yang salah pijak membuat pohon itu roboh. Raja Belau pun tewas. Berkat kecerdikan Keronggo, ia tidak hanya menyelamatkan jatah makanannya, tetapi juga membebaskan masyarakat dari ancaman Raja Belau, dan ia pun kembali disambut dengan ucapan terima kasih dan hasil bumi yang berlimpah. Lalu pada cerita anak yang ketiga dengan judul Pulau Permata Biru. Kapal nelayan tua bernama Si Gagah membelah lautan yang tenang, membawa sepasang kakak beradik Gali dan Kiratna. Mereka sedang dalam pelayaran nekat menuju sebuah pulau yang jarang disentuh peta, Pulau Permata Biru, untuk mencari tanaman obat yang hanya tumbuh di sana. Desa mereka dilanda wabah penyakit misterius, dan satu-satunya harapan tersisa adalah ramuan dari daun sinar laut yang konon hanya ada di pulau terpencil itu. Setelah badai 3 hari 3 malam, sebuah daratan kecil dengan tebing curam dan hutan lebat tampak di kejauhan.
Begitu perahu mereka merapat, suasana sunyi mencekam menyambut. Gali dan Kirana memasuki hutan yang gelap hanya bermodalkan kompas usang dan secarik peta gambar tangan. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sebatang pohon dengan daun-daun berwarna biru terang yang mengeluarkan aroma mint yang kuat. Dengan hati-hati, mereka memetik daun sinar laut dan kembali ke kapal tanpa mengambil apapun lagi. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat asap mengepul dari kejauhan. Ternyata kapal mereka telah dikejar oleh sekelompok perompak. Gali dengan cepat melemparkan beberapa daun ke air. Seketika air di sekitar kapal mereka memancarkan cahaya biru terang, membuat perompak bingung dan buta sesaat. Gali dan Kirana berhasil melarikan diri dan membawa ramuan itu kembali ke desa mereka, menyelamatkan semua warga. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita anak tersebut. Yang pertama, satwa misteri ayah. Pada unsur intrinsik ada 5. Yang pertama, tema, petualangan, dan pengetahuan. Yang kedua, plot, Tari dan Argo mencari satwa misteri di kebun binatang. Dan yang ketiga, tokoh, Tari, Argo, dan Ayah. Dan yang keempat, latar kebun binatang. Dan yang kelima, bahasa, sederhana dan mudah dipahami. Dan pada unsur ekstrinsik ada 5 juga. Yang pertama, konteks, pendidikan dan hiburan. Dan yang kedua, pengaruh, pengalaman hidup penulis atau cerita rakyat. Dan yang ketiga, pesan, pentingnya kecerdasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, kultur Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa. Dan yang kelima, sejarah, masa modern atau kontemporer. Dan yang kedua, cerita anak, Budi Baik Si Keronggo. Pada unsur intrinsik ada 5. Yang pertama, tema, kecerdikan dan keberanian. Dan yang kedua, Keronggo menghadapi Raja Belau yang rakus. Dan yang ketiga, tokoh, Keronggo, ibu, dan Raja Belau. Dan yang keempat, latar, pedalaman Kalimantan. Dan yang kelima, bahasa, sederhana dan mudah dipahami. Pada unsur intrinsik ada 5 juga. Yang pertama, konteks, pendidikan dan hiburan. Yang kedua, pengaruh, cerita rakyat atau mitologi Dayak. Dan yang ketiga, pesan, pentingnya kecerdikan dan keberanian. Dan yang keempat, kultur Dayak Kalimantan. Dan yang terakhir, sejarah, masa modern atau kontemporer. Lalu pada cerita anak yang ketiga dengan judul Perjalanan ke Pulau Sunyi, pada bagian unsur intrinsik, yang pertama, tema, petualangan dan keberanian. Dan yang kedua, plot, Gali dan Kirana mencari tanaman obat di pulau terpencil. Dan yang keempat, tokoh, Gali, Kirana, dan perompak. Dan yang keempat, pulau terpencil dan laut. Dan yang kelima, bahasa, sederhana dan mudah dipahami. Dan lalu pada unsur ekstrinsik, yang pertama, konteks, pendidikan dan hiburan. Yang kedua, pengaruh, pengalaman hidup penulis atau cerita rakyat. Yang ketiga, pesan, pentingnya keberanian dan kerjasama. Dan yang keempat, kultur Indonesia, khususnya kebudayaan pesisir. Dan yang kelima, sejarah, masa modern atau kontemporer. Sekian dari saya hasil analisis dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Terima kasih.